hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke salah satu klinik kecantikan di Bandung, yaitu Airin Clinic, untuk ngelakuin salah satu treatment, yaitu treatment laser fractional CO2. Nah, jadi harusnya itu udah laser dari kemarin-kemarin karena udah dapet promonya itu kalau nggak salah 50% gitu, harusnya harga normalnya 1.200.000, tapi aku dapat harga 600.000. Nah, ini nanti aku mungkin kasih lihat gimana kliniknya. Terus kalau nggak salah treatmentnya itu nggak bisa direkam ya, cuman nanti ada juga video di Instagramnya kayak gimana. Cuman aku nanti bakal jelasin setelah treatmentnya gimana hasilnya, gimana ngefeknya ke kulit wajah. Nah, ini aku udah no make up, ada jerawatnya juga. Ini cuman pakai sunscreen dan kita udah OTW ke kliniknya, sebentar lagi sampai. Oke, nonton terus, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Teman-teman, kita udah sampai di Airin Skin Clinic di Jalan Sukajadi, Bandung. Nah, ini penampakan depannya. Sesuai dengan protokol kesehatan, kita harus cuci tangan dulu, diukur suhu. Bahkan aku juga dikasih sarung tangan plastik. Nah, posisi si kliniknya itu ada di atas, jadi kita harus naik dulu nih ke atas. Nah, kayak gini tangganya Airin Clinic, rukonya itu di atas. Nah, nanti kita disambut oleh Ibu Satpam. Nah, aku datang jam 11 siang, teman-teman. Sebenarnya kliniknya buka jam 10, cuman dokternya datang itu jam 11. Nah, ini keadaan klinik Airin Skin Clinicnya di dalamnya tuh kayak gini. Aku harus daftar ulang dulu gitu. Terus kata mbaknya, kalau mau treatment laser kita harus konsultasi dulu, nggak bisa sembarangan langsung treatment gitu. Nah, ini ruang tunggu di dalam kliniknya yang menuju ruangan dokter. Jadi aku ngantri gitu. Nah, kata dokternya aku harus facial dulu. Nah, ini ruangan facialnya. Sebelum aku di laser katanya aku banyak komedo di bagian jidat. Jadi aku di facial dulu. Oke. Nah, ini aku udah di ruangan laser, teman-teman. Nah, ini adalah saat-saat aku di laser. Aku dapat videonya dari si mbaknya gitu. Ini langsung ditangani langsung oleh dokternya. Oke, lanjut ya. Halo teman-teman, seperti yang aku udah bilang di awal, kalau aku akan update ke kalian gimana hasil treatment aku, treatment laser fractional CO2 di Airin Skin Clinic. Oke, jadi ini muka aku setelah di laser fraksional di Airin Clinic Bandung. Aku ambil di klinik Sukajadi Bandung. Jadi ini udah sekitar 1,5 jam aku setelah di laser. Sebenarnya aku pengen banget bikin videonya tuh tadi pas di mobil sekitar jam 2 sore itu tadi aku tuh baru beres. Tapi aku nggak mood banget setelah tadi setelah aku tadi laser tuh muka aku masih kebas, masih baal. Di mobil aku males ngomong, yang ada malah kayak panik gitu loh, takut kena debu atau kayak gimana. Jadi pikiran aku pengennya cepet-cepet pulang aja. Jadi ini setelah aku pulang ke rumah sekitar 1,5 jam setelah aku beres-beres, aku baru bisa deh bikin videonya seperti itu. Aku akan update selengkap-lengkapnya buat kalian, informasi selengkapnya untuk kalian yang mau ikutan treatment laser fractional ini seperti apa, aku akan rinci. Oke? Jadi yang pertama di video ini kan aku bikin dari awal aku berangkat ke klinik, terus aku kasih sekilas gambaran kliniknya seperti apa, terus ruangannya seperti apa, di treatment seperti apa ke kalian. Nah, jadi aku akan update secara secara lisan gimana sih tadi pengalaman aku di treatment laser fractional CO2 di Airin Clinic. Oke, mungkin yang pertama aku akan mulai dari tempatnya. Aku melakukan laser itu di Airin Clinic yang bertempat di Jalan Sederhana nomor 53 Sukajadi, Bandung. Jadi Airin Clinic itu banyak cabangnya di Bandung dan di Jakarta pun ada. Kalau yang aku tahu karena saudaraku pun ada yang treatment di Jakarta. Untuk di kota lain aku nggak tahu, kalian bisa lihat sendiri di Instagramnya. Aku selalu update informasinya itu di Instagramnya Airin kayak gitu, oke? Nah, ini aku punya kartu pasiennya, kartu member pasiennya kayak gini. Nah ya,
Nah, yang kedua mungkin gimana proses aku datang ke Airin Klinik berapa kali sampai akhirnya aku ngejalanin treatment. Oke teman-teman, jadi gini ceritanya, aku itu datang ke Airin di Sukajadi itu sebetulnya di bulan November 2020. Jadi aku selalu pantengin gitu kan si Instagramnya. Nah udah kayak gitu ada promo 50%, bener-bener 50% di akhir November, jadi cuma 2 hari gitu kalau nggak salah, Jumat Sabtu tanggal 30-31 November gitu, pokoknya akhir bulan banget. Nah aku ngelihat harganya itu, jujur ya, karena aku jadi ngomongin harga karena memang aku kenapa tertarik awalnya itu karena harganya tuh lagi setengah harga banget. Karena aku tahu setiap aku pantengin Instagramnya, harga normal si laser fractional CO2 itu adalah 1.200.000. Nah setelah itu pas aku lihat di bulan November itu jadi 600.000, bener-bener setengahnya. Terus aku datang ke sana. Di sini ada tanggalnya sih, tanggal berapa ya? Bentar. 28 November. Nah, pas aku datang ke sana, itu ngantrinya luar biasa. Aku ngantri 3 jam kalau nggak salah. Dan nggak bisa langsung treatment. Kalau kita datang ke sana itu harus tindakan yang laser ini harus atas persetujuan dari dokter, pokoknya harus ACC dari dokter. Jadi kita disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu. Dan pada saat itu aku bukan member Airin. Jadi aku pernah jadi istilahnya jadi anak Airin waktu tahun 2017 kalau nggak salah, 2017-an. Waktu itu aku jadi member Airin, cuman karena aku udah nggak kuliah lagi di Bandung waktu itu, jadi 2018 aku udah stop Airin. Nah aku datang lagi 2020 kan. Nah pada saat itu aku daftar lagi baru gitu kan, sebagai member baru. Dan pasnya banget hari Sabtu itu kan yang praktek dokter Tanti di Sukajadi. Waktu aku 2017 dulu itu sama dokter Tanti juga. Jadi kedetek gitu loh, walaupun aku udah lama nggak pernah apa sih namanya jadi anak Airin lagi. Dan aku juga dulu itu adalah member di Airin Antapani, tapi kedetek gitu. Terus dokter bilang kan, waktu aku konsultasi kan nunggu lama banget konsultasi, oh iya udah lama ya, gimana masih pakai Airin gak, kayak gitu. Yang aku rasakan kalau setiap konsul di Airin itu, pertama kita jujur itu nggak apa-apa. Jadi mereka itu, dokter-dokter di Airin itu tidak pernah memaksakan kalau pasiennya yang mau treatment nih, yang mau perawatan harus pakai produknya Airin. Jadi santai aja gitu loh. Aku bilang enggak dok, nggak pakai Airin lagi, sekarang pakai merek lain, aku bilang gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi ini nggak bisa langsung. Nah yang pertama aku datang itu, tapi kamu nggak bisa langsung ini ya, nggak bisa langsung treatment ya, karena kamu harus berhenti dulu obat-obatan yang kamu pakai, krim malam dan bla bla bla, terus berhenti dulu. Dan kamu harus pakai krim racikan dari sini dulu. Jadi kayak krim anti inflamasi mungkin ya, anti peradangan gitu. Jadi dipakai sebelum kita treatment. Jadi nggak bisa tok langsung hari itu aku treatment. Nah udah kayak gitu dokternya, terus aku bilang kalau treatmentnya di lain hari berarti aku kena harga. Oh enggak, dia dokter tuh bilang, oh enggak, kamu udah tetap dapet harga diskon kok gitu, harga hari ini, cuma treatmentnya lain hari. Oh gitu dok, iya tapi harus bayar saat itu juga kayak gitu. Nah jadilah aku kasih lihat ke kalian, nanti juga aku bakal scanin buat kalian. Ini aku bayar di November itu, 28 November itu aku bayar konsultasi free karena aku langsung daftar jadi member lagi. Dan produknya yang dikasih racikan itu untuk sebelum treatment namanya racikan DSX, karena aku beli krimnya pada saat itu juga, dan juga aku langsung bayar laser, jadi konsultasinya free dan juga langsung jadi member lagi kan. Nah ini racikan DSX nya itu harganya 39.000, segede gini teman-teman ya. Nah segede gini, kecil banget. Nah oh segede gini, kecil banget, dalamnya kayak gini. Nah ini tuh dipakai sebelum aku treatment gitu, malam, ganti krim malam. Dan di situ di hari itu aku harus bayar laser fractionalnya 600.000, bener-bener diskon 50% guys gitu. Aku seneng ya udahlah gitu kan. Nah setelah itu disuruh datang lagi minggu depan. Jadi si dokter ini tuh, dokter Tanti itu
apa sih namanya, jadwalnya itu Rabu dan Sabtu gitu kan. Bergantilah bulan Desember 2020, aku masih belum bisa juga perawatan. Yang pertama aku waktu itu jerawatan makin banyak, udah kayak gitu aku harus kerja di luar kota, lalala bla 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 dan alasan yang lain. Januari dokternya seminggu lebih kalau nggak salah cuti. Pokoknya pas aku mau datang konsultasi awal Januari itu dokter lagi cuti kayak gitu. Jadi bentrok terus jadwal aku sama dokter Tanti. Akhirnya tanggal 20 Januari 2021 aku baru bisa datang. Video yang sebelumnya itu adalah video aku datang ke perawatan ke Airin Clinic. Nah kayak gitu. Nah untuk perawatannya aku bakal cerita dari awal ya kan. Yang pertama adalah ketika aku datang konsultasi lagi, aku datang itu bener-bener jam 11 teng. Dokter itu konsultasi dan apa sih namanya, mulai melakukan perawatan itu jam 11 sampai jam 4. Aku datang, aku dapat nomor antrian ke-12. Even itu aku datang pagi-pagi banget, ternyata udah ada yang datang dari jam 10 ngantri. Nah, aku langsung disuruh konsultasi lagi, nggak bisa langsung perawatan karena dokternya tetap harus melihat keadaan wajah aku seperti apa sekarang, karena udah lama banget, aku udah November, berarti Desember, sekitar hampir 2 bulan kan. Jadi dokternya harus lihat lagi aku kayak gimana, ngantri lagi kan konsultasi, dan itu banyak. Dan menurut aku untuk kita datang pagi-pagi itu udah ngantri banget sih sebenarnya. Jadi aku lumayan ngantri tuh 12 antrian. Udah kayak gitu dilihat nih sama dokter Tanti, seperti biasa dia welcome ya. Oh sekarang baru treatment lagi ya, iya. Oh oke. Dilihat gimana acne scar aku alias bopeng aku tuh bentuknya kayak gimana. Jadi kata dokter Tanti itu acne scar itu ada yang bentuknya V kayak gini, terus ada yang bentuknya box gitu kayak kotak gitu. Kalian bisa searching sih di Google, ada sih macam-macam bentuk acne scar, dan yang bergelombang gitu. Nah aku tipenya yang bergelombang kayak gitu, namanya apalah entah ya, nama kedokteran gitu. Nah yang tipe acne scar yang bergelombang dan juga yang box scar gitu yang kotak itu adalah tipe acne scar yang lumayan susah dikerjain. Maksudnya lumayan susah dikerjain, harus teliti, dan juga lumayan susah sembuhnya, maksudnya lumayan susah pemulihannya gitu kan. Seperti yang kalian sudah tahu, mungkin yang untuk yang nonton video ini udah tahu lah kalau misalkan laser fractional CO2 itu untuk menyamarkan bopeng ya, bukan menghilangkan. Kalau menghilangkan mungkin harus butuh berkali-kali treatment mungkin, dan itu juga nggak 100% bakalan mulus seperti aslinya gitu ya, tapi menyamarkan. Nanti aku kasih lihat juga deh di video yang aku di laser kan, juga ada tuh dari kliniknya dikasih tahu bahwa laser itu gunanya untuk apa aja gitu ya, banyak. Selain itu juga menyamarkan pori-pori, terus menghilangkan kerutan-kerutan halus gitu kan, banyak sebetulnya gunanya. Dan juga apa sih namanya, laser ini cocok banget buat kita yang bukan cuman banyak bopengnya, tapi juga untuk meregenerasi sel kulit, jadi kayak anti aging gitu juga. Nah setelah aku diperiksa sama dokter Tanti, dokternya bilang aku lumayan banyak komedo di bagian jidat. Nah dokternya bilang kalau misalkan kamu harus di facial dulu sebelum di treatment laser. Jadi aku harus di facial pada saat itu juga karena banyak komedo, takutnya jadi jerawat kata dokternya. Lalu setelah itu kucuk aku bayar dong ya kan. Nah ini aku kasih lihat ya ke kalian. Dan ada satu krim lagi yang harus aku bayar, karena itu krim anti inflamasi juga setelah treatment laser. Nah ini sama kecilnya kayak krim yang tadi ya, namanya Hydra Vital K, kecil juga segede gini. Jadi ada dua, yang tadi yang sebelum sebelum treatment laser, dan ini setelah treatment laser. Jadi yang DSX ini dipakai 1-4 hari setelah treatment, yang ini 5-7 hari setelah treatment. Jadi pakainya tuh kayak pengganti krim malam gitu. Nah ini yang aku bayar hari ini 20 Januari 2021. Konsultasinya free, krim HFK-nya 75.000 dan facial acne essential plus 145.000. Aku sertakan juga tadi foto sebelum aku facial. Dan seperti biasa, facial di Airin aku kasih tahu aja itu sakit. Aku nggak bilang nggak sakit ya, karena itu sakit. Sampai nangis-nangis karena apa? Facial di Airin itu pasti dipencet-pencet gitu. Karena
aku nggak ngerti sih ya. Aku pernah facial di klinik kecil gitu, dan mereka udah nggak pakai lagi facial pencet-pencet, pakai facial yang alat yang disedot gitu. Tapi aku nggak tahu itu efektivitasnya segimana. Tapi yang pasti lebih bersih dipencet udah pasti. Tapi aku nggak tahu itu sebenarnya lebih baik yang mana, karena katanya kan kalau dipencet tuh kayak ngerusak jaringan kulit gitu nggak sih ya kan, kayak bikin pori-pori lebih gede. Terus udah kayak gitu katanya bisa juga bikin bopeng kalau si komedonya banyak. Cuman ya I don't know, aku ikutin aja prosedur dari dokter ya kan. Nah setelah aku di facial, nanti ada fotonya lagi mungkin kan ya, ada nggak sih aku foto nggak ya, pokoknya aku masuk ke ruangan yang berbeda. Di treatment facial tuh di ruangan ya treatment, terus aku dipindahin ke ruangan yang berbeda, ke ruangan laser. Nah di situ kulit aku dibersihin lagi setelah facial, terus di anestesi alias di apa sih namanya, anestesi topikal gitu kan di kulit. Selama 15 menit aku disuruh nunggu, dan ruangannya tuh dingin banget. Padahal ruangannya kecil tapi AC-nya geleber banget. AC-nya gede banget. Yang aku tahu sih supaya nggak terlalu sakit gitu loh, supaya lebih krim baalnya tuh makin cepet jadi. Nah setelah itu aku datanglah dokternya tuh, setelah dianestesi kan perawatnya sama terapisnya, terus datang dokternya. Terus dokternya ngajak ngobrol gitu, terus nanya lagi udah pernah di laser apa belum. Aku bilang belum, cuman aku pernah di dermapen. Cuman dermapen itu konsepnya beda sama laser. Jadi laser itu memakai sinar ke dalam lapisan kulit supaya yang dipicunya itu bukan dirusak pakai apa ya fisik gitu, cuman dia ngeluarin panas supaya kulit itu terluka ya, ngeluarin panas itu supaya memicu kolagen untuk meremajakan kulit, kayak gitu kata dokternya. Jadi si panas itu yang dipakai untuk meremajakan kulit kita, untuk memancing sel kulit baru kayak gitu. Dan manfaat-manfaat lainnya yang aku udah kasih lihat juga sebelumnya. Nah pas di treatment seperti video yang udah aku kasih lihat tadi ya, pas di treatment itu rasanya aku kaget sebenarnya pas pertama gitu kan, karena aku pertama kali kan di laser. Rasanya tuh kayak kesetrum gitu teman-teman. Kalian pernah kesetrum gak sih? Kesetrum halus gitu. Itu bayangin aja itu di muka. Jadi aku bilang kalau nggak sakit ya nggak mungkin gitu ada rasanya. Kalau kata orang Sunda rasanya tuh ngerenyed, tau kan ngerenyed ya, zret gitu loh. Nah jadi si alatnya tuh kayak bukan tembakan ya. Aku kan kasih lihat ya di foto kalian, itu emang kayak ditembak gitu kan ke kulit, zet, dan itu deret gitu di sepanjang spot-spot atau tempat-tempat yang emang perlu di benerin gitu ya. Maksudnya tempat-tempat perlu benerin, maksudnya scar, yang tempat-tempat yang ada acne scarnya tuh. Kalau kalian bisa lihat tuh sampai ke sini saya merah. Ini yang di laser semua sama dokternya. Apalagi muka aku yang sebelah kanan ini lebih parah daripada yang kiri, makanya dokternya tuh ngerjain yang sebelah kanan dulu. Pokoknya rasanya waktu di laser itu adalah kayak digigit semut kali ya, ceret gitu. Tapi berkali-kali set. Ada bagian-bagian yang kerasa banget, ada yang enggak. Kalau menurut aku itu gimana si terapisnya nempelin krim anestesi. Kayaknya yang krim anestesinya nggak terlalu tebal itu lebih kerasa ya. Ceret. Dan di sebelah kiri aku tuh kerasa banget ada kipas. Jadi semakin dingin banget, badan aku udah dingin kan karena AC, muka dikipasin dingin banget. Tuh rasanya dingin banget. Tapi ini semuanya udah kena nih di laser ke sebelah sini. Nah jadi ini udah semua kena bagian laser, dan menurut aku dokternya itu lumayan teliti ya ngerjain ngerjain laser bagian-bagian acne scar di wajah aku. Karena aku tahu banget sih waktu di laser itu kan pakai kacamata gitu ya, kacamata anti cahaya. Nah aku tahu di tengah sini tuh aku ada acne scar bopeng yang lumayan dalam gitu. Tapi aku tahu itu ketutupan si kacamata. Tapi dokter itu kayak teliti gitu loh, dia tahu di sini tuh kelihatan mungkin kan cahayanya kenceng, lampunya terang banget. Jadi si dokternya itu ngebuka bagian kacamata ini terus di laser juga gitu. Dan aku di situ wow, dia cukup lumayan detail, karena dalam hati aku udah tahu nih kayaknya di bagian sini tuh nggak akan di laser karena nggak kelihatan. Tapi ternyata kelihatan, dan dokternya itu ngelaser bagian hampir semua bagian yang ada bopengnya di wajah aku, terkecuali jerawat-jerawat yang aktif gitu. Walaupun di deketnya ya, kayak sebelah sini kan ini kan cuman bekas, tapi itu juga nggak di laser karena mungkin terlalu berdekatan ke jerawat yang masih aktif kayak gitu.
Nah, oke, selanjutnya aku juga akan nge-update gimana sih rasanya after treatment. Jadi setelah beres treatment laser fractional CO2 itu sekitar jam 2 gitu. Menurut aku sih pelayanannya itu maksudnya sebelum treatment itu oke banget ya. Cuman setelah treatment aku ngerasa kayak dicuekin gitu loh. Aku kan keluar dari ruangan terus ya udah gitu aja, ya udah gitu. Terus aku tuh minta masker gitu, cuman masker aku jatuh, malah dikasih masker kain, masih berbayar, tapi masker kain itu nggak bisa langsung dipakai, jadi percuma dong. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting langsung balik gitu kan. Kebayang sih kalau misalkan yang treatmentnya pakai motor mungkin kan lebih worry ya nggak sih, habis di laser, habis berluka-luka kayak gini terus naik motor kayak gitu. Cuman itu aja sih minusnya menurut aku. Nah, setelah aku treatment, beberapa menit setelah treatment itu panas, jujur panas itu yang paling terasa, karena emang sih perawatnya juga bilang sama aku kalau treatment Dermapen yang pernah aku lakuin itu kan melukai untuk memasukkan serum gitu kan ke kulit supaya si serumnya lebih meresap ke kulit. Cuman kalau si laser itu, sinar panas lasernya itu yang dari dalam kulitnya, dari bagian lapisan lapisan dermis kalau nggak salah, supaya panasnya itu yang memicu kolagen untuk berproduksi lebih cepat, bukan berproduksi lebih cepat. Nah, jadi panas, yang kerasa tuh panas, terus perihnya itu semakin kerasa di 1 jam pertama tuh, perih banget dan masih baal. Makanya aku bilang waktu setelah beres banget di laser aku males ngomong karena bibir masih baal banget, walaupun aku nggak tahu nih kayak bibir aku di laser nggak ya, bibir atas maksudnya, yang di bawah di bawah hidung, karena ada jerawat juga, cuman itu masih kebas gitu loh. Nah, ini setelah di treatment juga kita tuh kayak dikompres gitu, cuman si muka setelah treatment laser ya, si muka ditutupin pakai kasa semuka-muka, terus disemprot apalah nggak tahu cairan untuk kompres katanya biar nggak terlalu panas. Cuman ya nggak ngaruh juga, soalnya ditutup kasa gitu, nggak boleh kena air langsung. Nah, jadi setelah treatment pun kata dokter itu nggak boleh kena air, mau air wudhu ataupun air apapun nggak boleh, kena air hujan juga mungkin ya, 6-8 jam, maksimal 8 jam. Jadi aku nyaranin kalau kalian yang mau treatment, mendingan treatmentnya lagi mens gitu kan, supaya nggak kena air pun nggak masalah. Terlebih mendingan sih kalau menurut aku ya, saran dari aku, treatmentnya itu pas kalian lagi mens dan muka udah mulai bersih gitu loh, kan suka ada jerawat pramenstruasi ya. Ini pun aku jerawat pramenstruasi, jadi baru keluar mens malah treatment, jadi si jerawatnya belum bersih gitu loh. Lebih bagus kalau dalam keadaan muka tuh nggak jerawatan, karena percuma kalau masih ada jerawat aktif itu nggak boleh di laser kayak gitu teman-teman. Nah, ini aku rencana mungkin bakalan cuci muka jam 6 jam setelahnya kali ya. Nah, jadi aku juga mau kasih tahu juga soal ini nih, si krimnya. Nah, ini krimnya yang DSX, racikan DSX itu dipakai 1-4 hari setelah treatment. Jadi dipakai kayak krim malam gitu, tipis-tipis aja. Dan sedangkan kita itu nggak boleh pakai krim malam, nggak boleh pakai toner, serum itu diberhentiin dulu. Yang boleh itu cuman pencuci muka, itu pun nggak boleh terlalu digosok-gosok, dan juga boleh pakai sunscreen, itu pun tipis-tipis aja dan nggak boleh digosok-gosok. Ini juga krim DSX ini dipakai malam hari, pengganti krim malam, dipakai tipis-tipis 1-4 hari setelah treatment. Nah, ini krim yang satu lagi yang Hidravital K yang baru dikasih setelah aku treatment, yang baru dibeli pas aku treatment itu, ini dipakai hari ke-4 sampai ke-7, tipis-tipis aja, sama kayak krim malam kayak gitu. Nah, pakai sunscreen sampai cuci muka boleh, tapi yang lain diberhentikan dulu kayak gitu teman-teman. Nah, aku akan update kayak gimana hasilnya, karena kita kan nggak tahu ya, nanti kan pasti yang nonton video ini gimana kah hasilnya, bener nggak nih bisa ngilangin bopeng kayak gitu kan. Aku bakalan update hasilnya hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan mungkin hari selanjutnya kayak gimana hasilnya di mukaku setelah laser di video selanjutnya, karena bakal terlalu lama kalau satu video full.
Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi informasi untuk kalian yang mau treatment. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Mungkin aku bisa bantu lagi. Thank you semuanya, bye!